Baik, di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai nilai maksimum dan nilai minimum. Anggota dari kelompok 11 yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Nekadet Jempol, dengan NIM 201310101 dari kelas 3 Matematika. Kemudian yang kedua ada Lydia Lovresia dengan NIM 20131011020 dari kelas 3 Matematika. Kemudian yang ketiga ada Niwayan Kavinda Ardana Reswari dengan NIM 20130111068 dari kelas 3A Pendidikan Matematika. Kemudian yang terakhir ada Putu Trisna Noviana dengan NIM 20130111043 dari kelas 3C Pendidikan Matematika. Materi yang pertama yaitu definisi nilai maksimum dan minimum. Misalkan P sama dengan X, Y adalah sebuah titik peubah dan P0 sama dengan X0, Y0 adalah sebuah titik tetap pada bidang berdimensi 2. Yang kedua, titik tersebut berlaku untuk titik-titik pada ruang berdimensi N. Misalkan F adalah suatu fungsi dengan daerah asal S yang misalkan P0 adalah sebuah titik di S. Maka yang pertama, F P0 adalah nilai maksimum global dari F di S jika F0 lebih besar sama dengan Fp untuk seluruh P di S. Kemudian yang kedua, Fp0 adalah nilai minimum global dari F di S jika Fp0 kurang sama dengan Fp untuk seluruh P di S. Kemudian yang ketiga, Fp0 adalah nilai ekstrim global dari F di S jika Fp0 bukan maksimum global dan bukan minimum global. Teorema pertama yaitu teorema keberadaan maksimum minimum. Jika F kontinu pada sebuah himpunan S tertutup terbatas, maka F mencapai nilai maksimum global dan nilai minimum global di himpunan tersebut. Titik kritis dari F di S ada 3 jenis. Yang pertama, titik batas. Kemudian yang kedua, titik stasioner. Kita menyebut P0 titik stasioner jika F0 adalah sebuah titik dalam di S di mana F dapat didiferensialkan dan nilai F0 sama dengan 0. Di titik tersebut, suatu bidang singgung akan horizontal. Kemudian yang ketiga, titik tunggal atau singular. Kita menyebut P0 sebagai titik singular jika P0 adalah sebuah titik dalam di S di mana F tidak dapat didiferensialkan. Misalnya, sebuah titik di mana grafik dari F mempunyai sebuah sudut lancip. Teorema B yaitu teorema titik kritis. Misalkan F didefinisikan pada sebuah himpunan S yang mengandung P0. Jika F0 adalah sebuah titik ekstrim, maka P0 harus merupakan sebuah titik kritis, yaitu P0 adalah yang pertama sebuah titik batas di S, atau yang kedua sebuah titik stasioner dari F, atau yang ketiga sebuah titik singular dari F. Untuk bukti, andaikan bahwa P0 bukan suatu titik perbatasan ataupun suatu titik singular, sehingga P0 adalah suatu titik dalam tempat nambah F ada. Perlihatkan bahwa nambah F P0 sama dengan 0, kemudian tetapkan P0 sama dengan X0, Y0. Kasus dimensi yang lebih tinggi akan menyusul dengan suatu cara yang serupa. Karena F mempunyai nilai ekstrim di X0, Y0, fungsi Gx sama dengan F, X0, Y0 mempunyai nilai ekstrim di X0. Lalu G dapat didiferensialkan di X0 karena F dapat didiferensialkan di X0, Y0, dan karenanya menurut teorema titik kritis untuk fungsi satu variabel, yaitu G aksen X0 sama dengan turunan parsial terhadap X di titik X0, Y0 sama dengan 0. Dengan cara yang serupa, fungsi HY sama dengan F X0, Y0 mempunyai suatu titik nilai ekstrim di Y0 yang memenuhi H aksen Y0 sama dengan turunan parsial terhadap Y di titik X0, Y0 sama dengan 0. Maka dengan demikian gradien adalah 0 karena kedua parsialnya adalah 0. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Contoh, tentukan
Contoh, tentukan nilai maksimum atau minimum dari f titik xy sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah y kuadrat per 4. Penyelesaian. Fungsi tersebut dapat diferensialkan di seluruh daerah asalnya, yaitu bidang xy. Sehingga satu-satunya titik kritis yang mungkin adalah titik-titik stasioner yang diperoleh dengan menetapkan fx di titik x, y dan fy di titik x, y sama dengan 0. Tetapi fx di titik x, y sama dengan 2x kurang 2 dan fy di titik x, y sama dengan y per 2. Bernilai 0 hanya ketika x sama dengan 1 dan y sama dengan 0. Perhatikan bahwa f di titik 1,0 sama dengan min 1 dan fx di titik x, y sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah y kuadrat per 4 sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 1 tambah y kuadrat per 4 kurang 1 sama dengan x kurang 1 dikuadratkan tambah y kuadrat per 4 kurang 1 lebih dari sama dengan min 1. Jadi, f di titik 1,0 sebenarnya adalah sebuah nilai minimum global untuk f. Teorema C, uji parsial kedua. Andaikan fx mempunyai turunan parsial kedua kontinu dalam lingkungan titik x0, y0 dan del f titik x0, y0 sama dengan 0, misalkan d sama dengan d titik x0, y0 sama dengan fxx di titik x0, y0, fyy di titik x0, y0, kurang fxy kuadrat di titik x0, y0. Maka, pertama, jika d lebih besar dari 0 dan fxx di titik x0, y0 lebih kecil dari 0, f di titik x0, y0 sebuah nilai maksimum lokal. Kedua, jika d lebih besar dari 0 dan fxx di titik x0, y0 lebih besar dari 0, f di titik x0, y0 adalah sebuah nilai minimum lokal. Ketiga, jika d lebih kecil dari 0, f di titik x0, y0 bukan sebuah nilai ekstrim atau titik x0, y0 adalah sebuah titik pelana. 4. Jika d sama dengan 0, uji yang dilakukan tidak mempunyai hasil atau tidak dapat disimpulkan. Bukti, kita akan mengasumsikan bahwa f di titik 0,0 sama dengan 0 dan bahwa x0 sama dengan y0 sama dengan 0 untuk titik x, y dekat dengan titik 0,0 fungsi f berperilaku mirip seperti polinomial Taylor orde kedua di sekitar titik 0,0. P2 di titik x, y sama dengan f di titik 0,0 dikurang fx di titik 0,0 x ditambah fy di titik 0,0 y tambah 1/2 dikali fxx di titik 0,0 kali x kuadrat ditambah 2 fxy di titik 0,0 xy tambah fyy di titik 0,0 y kuadrat. Di bawah syarat bahwa del f di titik 0,0 sama dengan fx di titik 0,0, fy di titik 0,0 sama dengan 0, dan syarat f di titik 0,0 sama dengan 0, polinomial Taylor orde kedua tereduksi menjadi P2 di titik x, y sama dengan 1/2 dikali fxx di titik 0,0 x kuadrat tambah 2 fxy di titik 0,0 xy tambah fyy di titik 0,0 y kuadrat. Misalkan A sama dengan fxx di titik 0,0, B sama dengan fxy di titik 0,0, dan C sama dengan fyy di titik 0,0, ini memberikan P2 di titik x, y sama dengan 1/2 dikali ax kuadrat tambah 2 bxy tambah cy kuadrat. Dengan melengkapi kuadrat pada x memberikan P2 di titik x, y sama dengan A/2 dikali x kuadrat tambah 2 by per ax
tambah BY per A dikuadratkan tambah C per A dikali Y kuadrat ditambah BY per A dikuadratkan. Sama dengan A per 2 dikali X tambah B per A Y dikuadratkan tambah C kurang A. C per A dikurang B kuadrat per A kuadrat Y kuadrat. Ekspresi X tambah B per A dikali Y dikuadratkan adalah positif untuk semua titik X, Y, kecuali titik 0,0 jika C per A kurang B kuadrat per A kuadrat lebih besar dari 0. Yakni jika AC kurang B kuadrat sama dengan Fxx di titik 0,0, Fyy di titik 0,0 kurang Fxy kuadrat di titik 0,0 sama dengan D lebih besar dari 0. Maka ekspresi di dalam kurung siku akan positif untuk semua titik X, Y tidak sama dengan titik 0,0. Jika sebagai tambahan A lebih besar dari 0, maka T2 di titik X, Y lebih besar dari 0 untuk titik X, Y tidak sama dengan titik 0,0 sehingga F di titik 0,0 sama dengan 0 adalah minimum lokal. Secara serupa, jika D lebih besar dari 0, maka A lebih kecil dari 0. Maka T2 di titik X, Y lebih kecil dari 0 untuk titik X, Y tidak sama dengan titik 0,0 sehingga F di titik 0,0 sama dengan 0 adalah maksimum lokal. Ketika D lebih besar dari 0, grafik T2 di titik X, Y berupa parabola atau terotasi dengan puncak titik 0,0 membuka ke atas jika A lebih besar dari 0 dan ke bawah jika A lebih kecil dari 0. Ketika D lebih kecil dari 0, grafik T2 di titik X, Y berupa parabola hiperbolik terotasi dengan titik plana di titik 0,0. Ketika D sama dengan 0, suma suku P2 di titik X, Y adalah 0. Sehingga P2 di titik X, Y sama dengan 0. Dalam kasus ini akan diperlukan suku-suku berorde lebih tinggi untuk menentukan perilaku F di titik X, Y dekat titik 0,0. Karena teorema tidak bisa membuat tentang suku-suku orde lebih tinggi, maka tidak dapat ditarik kesimpulan tentang apakah titik 0,0 adalah minimum atau maksimum lokal. Baik, di sini saya akan membahas tentang contoh mencari nilai ekstrim dari F di titik X, Y sama dengan X kuadrat plus 4Y kuadrat dikurang 4X. Penyelesaian turunan pertama yaitu Fx di titik X, Y sama dengan 2X kurang 4. Fy di titik X, Y sama dengan 8Y. Mencari titik kritisnya di mana Fx di titik X, Y sama dengan 2X dikurang 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Fy di titik X, Y sama dengan 8Y sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Jadi, titik kritisnya didapat 2,0. Turunan yang kedua yaitu Fxx di titik X, Y sama dengan 2 dan Fyy di titik X, Y sama dengan 8, maka Fxy di titik X, 0 dan Y,0 sama dengan 0 dan Fyx di titik X0 dan Y0 sama dengan 0. Jadi, pada titik kritis 2,0 akan diperoleh D di titik X, Y sama dengan Fxx di titik X, Y dikali Fyy di titik X, Y dikurang F kuadrat XY di titik X, 0 dan Y, 0 sama dengan 2 dikali 8 min 0 sama dengan 16 lebih besar 0. Maka D lebih besar 0 dan ditambah bahwa 2 lebih besar 0, sehingga menurut teorema C atau uji parsial kedua, F di titik 2,0 adalah minimum lokal. Selanjutnya, metode pengalih Laquelle. Metode pengalih Laquelle adalah metode
untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi dari beberapa variabel dengan lambda sebagai pengali Lagrange. Metode pengali Lagrange juga dapat diperluas untuk menyesuaikan masalah yang melibatkan lebih dari satu persyaratan atau kendala, di mana fungsi f disebut sebagai fungsi objektif, sedangkan fungsi g disebut sebagai fungsi kendala. Fungsi satu kendala untuk memaksimumkan dan meminimumkan f titik p yang dikenai kendala g di titik p sama dengan 0 sesuai sistem persamaan delta f di titik p sama dengan lambda delta g di titik p dan g di titik p sama dengan 0. Untuk p dan lambda, setiap titik p seperti ini adalah sebuah titik kritis untuk soal ekstrim terkendala, dan lambda yang bersesuaian dengan itu disebut dengan pengali Lagrange. Sekian dari saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Untuk contohnya, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fx, y sama dengan xy pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Kita ketahui fungsi ketinggian fx, y ini sama dengan xy, dan fungsi kendala gx, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 1. Serta persamaan gradien fx, y sama dengan lambda dikalikan dengan gradien gx, y dan gx, y sama dengan 0. Gradien fx, y ini kita dapatkan dari turunan si fx, y. Nilai dari fx, y adalah xy. Jika diturunkan, kita akan mendapatkan nilai y, x. Begitu juga dengan gradien gx, y. Di sini kita dapatkan dari turunan gx, y itu sendiri. Nilainya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 1. Jika diturunkan, kita akan mendapatkan nilai 2x, 2y. Sehingga kita memperoleh 3 persamaan. Persamaan pertama, y sama dengan 2 lambda x. Persamaan kedua, yaitu x sama dengan 2 lambda y. Dan persamaan ketiga, kita dapatkan dari fungsi kendalanya, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya, kita bisa mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1, yaitu y sama dengan 2 lambda x. Dan persamaan kedua, yaitu x sama dengan 2 lambda y. Persamaan 1 ini kita bisa kalikan dengan y, sehingga kita dapatkan y kuadrat sama dengan 2 lambda xy, dan persamaan kedua bisa kita kalikan dengan x, sehingga kita dapatkan x kuadrat sama dengan 2 lambda xy. Sehingga x kuadrat sama dengan y kuadrat itu merupakan persamaan keempat. Selanjutnya kita substitusi persamaan keempat ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga itu kan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Maka untuk mencari nilai x-nya, kita bisa substitusi si y kuadrat ini menjadi x kuadrat, sehingga x kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan 1, 2x kuadrat sama dengan 1, maka kita dapatkan x sama dengan plus minus 1/2 akar 2. Begitu juga dengan mencari nilai y, karena persamaan ketiga itu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1, maka x kuadrat ini bisa kita ubah menjadi y kuadrat, sehingga y kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1, 2y kuadrat sama dengan 1, maka y kita dapatkan plus minus 1/2 akar 2. Sehingga kita dapat 4 titik kritis, yaitu 1/2 akar 2, 1/2 akar 2, lalu 1/2 akar 2, negatif 1/2 akar 2, negatif 1/2 akar 2, 1/2 akar 2, dan yang terakhir negatif 1/2 akar 2, negatif 1/2 akar 2. Sehingga untuk nilai maksimumnya terdapat di titik 1/2 akar 2, 1/2 akar 2 dengan nilai fxy-nya yaitu 1/2. Di sini kita mencari nilai fxy-nya itu dengan dari fungsi fxy-nya itu sendiri. Nilainya kan x dikali y, maka 1/2 akar 2 dikali dengan 1/2 akar 2 kita dapatkan nilai 1/2. Sedangkan nilai minimumnya terdapat di titik 1/2 akar 2, negatif 1/2 akar 2. Sehingga untuk mencari nilai fx, y sama, yaitu x dikalikan dengan y, sehingga 1/2 akar 2 dikali dengan negatif 1/2 akar 2, sehingga didapatkan nilai negatif 1/2. Selanjutnya itu fungsi lebih dari satu kendala. Untuk mencari nilai ekstrim dari fungsi f, x, y, z dengan 3 peubah yang dikenai 2 kendala, yaitu kendala g, x, y, z sama dengan 0 dan h, x, y, z sama dengan 0,
kita dapat menyelesaikan persamaan-persamaan del FP sama dengan lambda dikali del GP ditambah mu dikali dengan delta HP. GP ini sama dengan 0 dan HP sama dengan 0. Titik-titik P yang diperoleh merupakan titik kritis F yang memenuhi kendala GP sama dengan 0 dan HP sama dengan 0. Sedangkan bilangan dari lambda dan mu ini disebut dengan pengali Lagrange-nya. Contohnya yaitu tentukan nilai maksimum dan minimum dari Fx YZ sama dengan X ditambah 2Y ditambah 3Z pada kurva perpotongan tabung X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2 dengan bidang Y ditambah Z sama dengan 1. Di sini kita mengetahui ada 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi dari Fx YZ-nya itu sendiri, yaitu X ditambah 2Y ditambah 3Z. Lalu ada fungsi kendala yang pertama, yaitu dari perpotongan tabungnya, yaitu G, X, Y, Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2. Dan fungsi kendala kedua itu pada bidang H, X, Y, Z sama dengan Y ditambah Z dikurangi 1. Dari ketiga persamaan itu kita cari turunannya sehingga kita mendapatkan 3 persamaan. Persamaan pertama yaitu 1 sama dengan 2 lambda X, persamaan kedua yaitu 2 sama dengan 2 lambda Y ditambah mu, persamaan ketiga yaitu 3 sama dengan mu, persamaan keempat ini kita ambil dari fungsi kendala yang pertama yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2, dan persamaan kelima ini kita dapatkan dari fungsi kendala yang kedua yaitu Y ditambah Z sama dengan 1. Lalu dari persamaan 1 ini kita mendapatkan nilai X, di mana 1 sama dengan 2 lambda X itu bisa jadi X sama dengan 1 per 2 lambda. Lalu kita substitusikan persamaan ketiga dengan persamaan kedua, sehingga kita mendapatkan nilai Y, di mana 2 sama dengan 2 lambda Y ditambah mu, 2 sama dengan 2 lambda Y ditambah 3, sehingga kita dapatkan Y sama dengan negatif 1 per 2 lambda. Lalu kita substitusikan X dan Y ke persamaan keempat. Persamaan keempat itu kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2. Maka 1 per 2 lambda ditambah dengan negatif 1 per 2 lambda sama dengan 2. Maka kita dapatkan lambda sama dengan plus minus 1 per 2. Dengan lambda kita bisa cari titik X, Y, Z. Untuk lambda sama dengan 1 per 2, maka X-nya sama dengan seperti yang kita ketahui tadi nilainya 1 per 2 lambda. Maka kita substitusikan, jadinya kita dapatkan nilai X sama dengan 1. Untuk nilai Y-nya, kita ketahui nilainya tadi negatif 1 per 2 lambda. Kita substitusikan nilai lambda sama dengan 1 per 2 ini ke nilai Y, sehingga kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan negatif 1. Lalu untuk nilai Z-nya, yaitu 1 dikurangi Y sama dengan 1 dikurangi negatif 1 sama dengan 2. Untuk lambda sama dengan negatif 1 per 2 ini, untuk nilai X-nya, kita mendapatkan negatif 1, nilai Y-nya kita dapatkan 1, dan untuk nilai Z kita mendapatkan 0. Sehingga kita mempunyai 2 titik kritis. Yang pertama yaitu titik 1, negatif 1,2, dan yang kedua yaitu titik negatif 1,1,0. Selanjutnya itu kita cari nilai maksimumnya dan nilai minimumnya. Nilai maksimumnya itu terletak di titik 1, negatif 1,2 dengan nilai Fx, Y, Z-nya sama dengan 5, dan nilai minimumnya terletak di titik negatif 1,1,0 dengan nilai Fx, Y, Z-nya yaitu 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.